Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya mendapatkan nilai manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua nantinya untuk ke depan dan masa depan kalian semua. Ala hadiniyah wa ala kunusudah biniyatul qabul wa husul limamul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu Saudari Dwi Rohmah Alfian Nadhirah, Nurmita Rizki Azizah, Nurul Aini, Muhammad Eki Fakhrun Najah, Irda Setyaningsih, Faza Mufidatul Fikroh. Hari ini tentang pembahasannya ya akan disampaikan terkait pembahasan ada 4 topik ya, yaitu ada pengertian media, kemudian ada syarat-syarat media, kemudian ada pemilihan ya, kriteria pemilihan media pembelajaran PAI, dan yang terakhir adalah terkait syarat-syarat pemilihan media pembelajaran PAI. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait macam-macam terkait media. Nah, kira-kira masih ada yang ingat belum? Media itu apa? Ya, Pak. Media itu berasal dari bahasa medium yang mempunyai arti yaitu perantaran. Sedangkan secara istilah, media adalah sarana yang digunakan oleh komunikator yang mana untuk disampaikan kepada seseorang atau pendengar. Oke, bagus sekali Mbak ya jawabannya. Jadi terkait media adalah sesuatu perantara ya, nanti yang diberikan kepada dari pendidiknya melalui suatu alat ya atau media biar nanti tersampaikan kepada siswanya atau siswa didiknya. Nah, kemarin juga setelah pembahasan media ada beberapa jenis atau macam media. Kira-kira ada berapa jenis media? Ya, silakan Mas. Terkait dengan media ada 3 macam. Yang Ya. pertama media visual, Ya. yang kedua audio, Ya. yang ketiga audio visual. Ya, bagus sekali Mas Ki. Jadi media kemarin yang kita bahas itu bahwasanya media itu ada 3 kriteria atau 3 macam ya. Pertama adalah audio, kemudian visual, dan yang ketiga adalah audio visual. Ini tadi betul jawabannya Mbaknya, yaitu adalah dari medius ya, dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah wasail ya, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, sedangkan menurut ICT ya, Association of Education and Communication Technology, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Jadi media itu adalah segala bentuk penyaluran ya, entah itu nanti bisa multimedia ataupun apa, itu adalah intinya adalah untuk menyalurkan informasi. Nah, sekarang adalah syarat-syarat pemilihan media. Kenapa sih ada syarat-syarat pemilihan media? Karena nanti kedepannya, apalagi nanti kalian ya di semester 7 akan dilaksanakan yang namanya real teaching. Itu nanti kalian akan praktek mengajar itu ya. Begitu juga nanti kalian karena fokusnya kepada pendidikan, nanti ketika menjadi guru juga harus mengetahui syarat-syarat apa saja dalam memilih media itu yang cocok untuk diberikan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah syarat-syarat media pembelajaran PAI ya, karena memang fokusnya mata kuliah kita dengan pengembangan media pembelajaran PAI. Bahwasanya media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Bahwasanya media pembelajaran digunakan dalam pembelajaran PAI haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI itu sendiri, sehingga tidak rancu penjelasannya, agar tersusun sistematis. Itu perlu dinamakan adanya media. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya media itu harus sesuai dengan bahan pembelajaran. Nah, makanya ketika menyusun rencana pembelajaran itu nanti juga harus disesuaikan yang namanya medianya, tentu pakai media apa. Jadi sehingga memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran. Karena apa? Ketika ditunjang oleh suatu bahan pembelajaran kemudian sudah ditampilkan medianya pakai ini ya, itu nanti enak tersusun. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan metode yang digunakan guru. Ya, itu nanti juga harus disesuaikan. Kenapa memilih media ini? Makanya harus disesuaikan dengan metode yang digunakan guru. Ketika medianya itu adalah metodenya itu adalah nanti
demonstrasi, apakah medianya pakai apa? Medianya, lah itu nanti harus disesuaikan. Kemudian media itu tersedianya alat atau media yang akan digunakan. Semua yang di sini sudah ada ya digunakan sebaik-baiknya. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, itu harus disesuaikan. Kan bahwasanya media itu harus sesuai dengan karakteristik dalam satu lingkup satu kelas itu tadi. Ya. Kalau anak-anaknya suka lebih kepada penampilan video atau audiovisual, berarti guru itu nanti juga harus menggunakan media audio visual. Kemudian terakhir adalah situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran. Di situ nanti medianya ada tidak? Ya, kalau ada bagaimana, kalau tidak ada bagaimana? Jadi harus disesuaikan. Yaitu menyesuaikan media pembelajaran PAI yang digunakan dengan situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran. Itu juga akan mempengaruhi pemahaman siswa. Nah, ini adalah prinsip action ya dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat. Ini adalah singkatan ya kalau action itu. A-nya adalah access. C-nya adalah T-nya adalah I-nya, O-nya, N-nya adalah novelty-nya. Ini kalau dirangkai adalah action ya. Nah, akses itu apa? Bahwasanya media yang diperlukan itu tersedia, kemudian mudah diakses, kemudian dapat dimanfaatkan oleh siswa. Jadi bukan guru saja, tetapi juga mudah dilaksanakan atau digunakan oleh siswanya juga. Kemudian cost itu artinya adalah media yang dipilih itu digunakan ya, kemudian pembiayaannya itu terjangkau. Jangan sampai guru atau kalian nanti menjadi guru mengadakan suatu media itu kesulitan karena kemahalan costnya. Itu jangan sampai. Yang penting tersampaikan. Kemudian media itu berbasis teknologi. Bahwasanya media yang digunakan itu teknologinya tersedia atau mudah digunakan. Ya, untuk apa mengadakan media tetapi nanti teknologi penunjangnya nggak ada. Sudah beli laptop siap-siap, ternyata sekolahnya maaf mungkin nggak punya wifi. Nah, itu nanti bagaimana? Nah, jadi harus sesuai dengan teknologi yang ada dan tersedia di lembaga itu. Kemudian interactivity, media yang dipilih itu dapat memunculkan komunikasi ya, dua arah atau tiga arah interaksi. Kalau interaksi dua arah itu biasanya ada berbasis multimedia ya, sekarang ada Google Meet, kemudian apalagi Zoom ya, macam-macam ya. Nah, kemudian yang O adalah organizing ya, organization adalah memilih media pembelajaran tersebut secara organisasi ya, organisatoris, mendapatkan dukungan dari pihak sekolah. Dalam hal ini adalah lembaga sekolahnya. Jadi ketika mau mengadakan suatu media itu juga ada harus konsultasi ya, istilahnya izin kepada pihak sekolah atau mungkin wakakurikulum. Ketika mau memberikan media ternyata tidak ada dan seorang guru itu mau mengadakan media, makanya harus ada unsur itu tadi organizing, disetujui dulu. Ya, jangan sampai nanti sampean tiba-tiba membawa media apa, ternyata kepala sekolah merasa tersinggung, atau setidaknya ada izin kepada organizing mata pelajarannya, yaitu MGMP, mungkin wakakurikulum harus izin dulu. Kemudian yang terakhir adalah ada novelty-nya. Media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Ini adalah novelty yang sekarang ini harus digunakan, yaitu berbasis digital. Ini adalah prinsip pemilihan media pembelajaran. Ada 7M. M yang pertama adalah mudah. M yang kedua murah ya atau cost. Kemudian menarik. Keempat mempan. Kelima, yang keenam dan ketujuh menstimulasi. Nah, nilai mudah bahwasanya media itu harus mudah digunakan, diakses, digunakan baik oleh seorang guru maupun siswanya. Kemudian media itu juga harus murah cost-nya, jangan terlalu mahal atau sulit dicarinya. Itu nanti malah kita habis kepada penyediaan media, tidak mengarah kepada materinya, malah fokus kepada media. Itu tidak boleh. Makanya harus mudah, murah. Kemudian media itu harus menarik. Karena stimulasinya tadi ya, bahwasanya media itu harus bisa menstimulasi, merangsang semangat siswa didik, makanya media itu harus menarik ya, semenarik mungkin. Kemudian mempan itu adalah responnya. Setelah diterangkan, ditunjukkan oleh media, dia itu atau siswa didik itu mempan, dalam arti itu merespon. Oh, ternyata seperti ini. Ada respon
dari penampilan media itu tadi ketika dijelaskan. Nah, bentuk respon itu adalah biasanya macam-macam. Ya, siswa biasanya menjawab oh alah, ladalah, ya, seperti itu ya. Jadi macam-macam. Kemudian media itu memusatkan. Yang namanya media kan harus memusatkan. Kemudian ada nilai manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah bisa menstimulasi, merangsang itu tadi. Kemudian ini adalah termasuk media itu, ya, letaknya media itu kenapa sih kok penting sekali dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran. Ini adalah kerucut pengalaman Edgar Dell, ya, bahwasanya di sini media, ya, kalau medianya kemudian ditunjang oleh metodenya, kalau terlibat langsung dari atas, ya, kalau membaca saja, ya, itu nilainya yang diingat cuma 10%, ya, didengarkan saja cuma 20%. Nah, semakin ke bawah itu adalah semakin bagus visual, berbuat, beraksi, mendemonstrasikan, itu nanti malah bagus. Di sini ada lihat video, film, ya, lihat demonstrasi, terlibat dan diskusi, itu nilainya sangat tinggi. Apalagi 90% itu adalah melakukan simulasi setelah ditampilkan media. Contohnya semua pelajaran fikih, ya, ditampilkan video bagaimana gerakan wudhu mulai dari awal sampai akhir, ya, kemudian nanti anak-anak disuruh contoh satu ke depan atau bagaimana nanti untuk menstimulasikan, melakukan contoh yang tadi divideokan, itu nanti nilainya lebih bagus. Kalau ini adalah, kalau ke atas lebih abstrak, kalau ke bawah adalah lebih konkret karena langsung ditunjang oleh media, ya, kemudian untuk mendemonstrasikan langsung. Jadi nanti ketika kalian menjadi pendidik harus ingat seperti ini, bahwasanya ketika media itu sangatlah penting ketika nanti diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anak, ini ada gambar dua, yang atas dan yang bawah. Kira-kira maksudnya apa ini terkait media pembelajaran? Ya, yang atas. Untuk yang atas itu kan gurunya tidak memberikan media, jadi peserta didiknya itu dalam memahaminya itu berbeda-beda. Ada yang memahami A, ada yang B, ada yang C gitu. Sedangkan yang bawah itu kan gurunya memberikan dengan menggunakan media pembelajaran sehingga peserta didik itu dapat memahaminya sama. Jadi ya, pemahamannya itu sama, nggak beda-beda. Jadi semuanya pahamannya A gitu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi ini adalah bentuk peranan, ya, mengapa sih pendidik itu butuh yang namanya media. Kita bayangkan cuma metode ceramah saja tanpa menunjukkan media, itu nanti ada wawasan atau gambaran masing-masing siswa itu akan menafsirkan A, B, C dan lainnya. Tetapi ketika guru, ya, atau pendidik itu menggunakan media ketika sudah diterangkan kemudian ditunjang oleh adanya media, itu nanti pemahamannya menjadi satu. Nah, sebelum kepada bab selanjutnya terkait kriteria pemilihan media pembelajaran PAI, saya ingin membentuk tim diskusi hari ini, ya. Kita buat 3 kelompok. Silahkan yang nomor 1 bergabung ke kelompok 1, ya, yang 2 silahkan kelompok 2 dan 3 kelompok 3, silahkan. Perhatikan di sini ada 3 kertas, ya, 3 kertas berwarna, ya, pink, kemudian kuning dan orange. Untuk yang oranye adalah kelompok 1 dan yang terakhir warna pink kelompok 3. Oke, diskusi hari ini terkait penggunaan media. Silahkan ambil salah satu materi, ya, baik mungkin fikih, Quran hadis, SKI, fikih, ya. Kemudian satunya akidah akhlak. Nah, silahkan nanti salah satu mengambil itu. Kira-kira mengambil topik apa? Kemudian kalian nanti kira-kira menggunakan media apa, ya? Kemudian kenapa memilih media itu? Kemudian selanjutnya kenapa kelemahan dan kelebihannya media? Silahkan didiskusikan dulu. Oke, sudah selesai ya? Ya, oke. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami nantinya akan diadakannya pengajaran materi Quran hadis yang berisikan
fasahatul huruf dan sifatul huruf di huruf za. Menggunakan audio visual, media audio visual yang nantinya berkemungkinan ada kekurangan yaitu panjangnya kurun waktu. Dan yang kedua, kelebihannya peserta didik dapat mudah memahami dan juga bisa langsung mempraktekkan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam warahmatullahi. Oke, berapa? Bagus sekali. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 di sini menggunakan pelajaran fikih tentang materi tayamum. Sedangkan media yang digunakan yaitu media audio visual. Karena menggunakan media audio visual itu agar peserta didik dapat memahami bab pelajaran dan mempraktekannya dengan mudah. Sedangkan kelebihan dari audiovisual tersendiri yaitu dapat dengan mudah mempraktekannya. Yang kedua yaitu lebih menarik karena ditampilkan melalui video dan ada suaranya juga. Terus kekurangan dari audiovisual yaitu membutuhkan waktu yang lama, terus membutuhkan biayanya juga lebih banyak, tidak mengetahui tingkat kemampuan praktik siswa secara menyeluruh. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih atas Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memilih mata pelajaran fikih materi bab sholat. Kemudian media yang kami ambil yaitu media audiovisual dan demonstrasi. Kelebihan dari media ini yaitu siswa mudah memahami materi yang disampaikan guru, kemudian lebih mudah mengetahui gerakan atau tata cara sholat, urutan gerakan sholat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, lebih disiplin dalam waktu sholat. Terus untuk kelemahan, itu memakan waktu yang lama. Kemudian kurangnya persiapan siswa. Yang ketiga, memerlukan properti seperti mukena, sarung, kopiah, sajadah, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari pemaparan hari ini dari masing-masing kelompok itu bisa dilihat bahwasanya begitu pentingnya penggunaan media, entah itu nanti visual, audio, visual untuk penunjang ya pemahaman materi yang akan disampaikan oleh siswa didiknya. Ya, jadi nanti harus menggunakan media ya, meskipun itu nanti sudah ada kriteria tadi, ada yang simpel, ada yang mudah, tetapi intinya adalah harus menggunakan media pembelajaran. Nah, ini adalah peranan media ya, untuk mengatasi batas ruang kelas ya, di situ langsung ditunjukkan gambarnya. Kemudian interaksi langsung siswa dengan lingkungan. Kemudian keseragaman pengamatan. Bisa membangkitkan motivasi dan merangsang belajar, kemudian membangkitkan keinginan minat siswa ya. Kemudian untuk menampakkan konsep dasar dengan konkret. Jadi tadi sudah penjelasan ya, ditunjukkan dengan konkret dengan bukti media itu tadi. Kemudian memberi pengalaman integral dan komprehensif, dan yang terakhir adalah mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa tadi yang sudah digambarkan analogi itu tadi ya. Jadi biar pemahamannya sama. Lebih bagus mana atau efisien mana sih ketika pembelajaran itu, apakah harus menggunakan audio visual ya atau audio saja? Apalagi semua kelasnya itu tadi homogen ya, dalam artian itu kadang kinestetik, kadang audio visual dan lainnya. Nah, pertama adalah penentuan materi dulu ya. Dari guru itu nanti sumama materi apa ya, sumama fikih ya atau mata pelajaran fikih, kemudian materi apa itu nanti dianalisis dari situ. Oh, ternyata ini nanti materinya yang akan saya sampaikan harus menggunakan berbasis audio visual, meskipun sumama di situ nanti gayanya anak-anak itu lebih kepada karakteristiknya lebih kepada audio. Tetapi
ketika ditampilkan audiovisual itu mereka biasanya tambah senang karena langsung dimunculkan yang namanya gambar ya, video, ada suasana suaranya seperti itu. Jadi harus dianalisis dulu materi apa dan cocoknya menggunakan media apa. Nah, kemudian yang kedua, apabila seumpama ada guru atau pendidik itu ternyata sudah mumpuni, dalam artian itu memang lembaga itu atau instansi sekolah tidak mempunyai media itu, ternyata guru itu mampu menyediakan sendiri, itu apakah boleh Pak? Boleh, selama itu tadi ya ada unsur istilahnya izin atau pamit kepada wakil kurikulum atau kepala sekolah ya. Jangan sampai nanti tidak izin, nanti khawatirnya itu tadi ada kecemburuan. Boleh-boleh saja membawa media ya, ketika sekolah itu tidak dapat memenuhinya, seperti itu ya. Bagaimana, paham? Oke, terima kasih. Dari penjelasan hari ini ada yang menyimpulkan? Ya, silahkan disimpulkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan. Jadi kesimpulannya dalam materi pembelajaran hari ini mengenai media, bahwasanya media itu penting dalam pembelajaran. Kemudian manfaat dari media itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai ketetapan media dengan tujuan pengajaran, yang kedua sebagai dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudian sebagai kemudahan dalam memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang terakhir yakni sesuai dengan cara berpikir peserta didik. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pertemuan hari ini terkait penggunaan media, kemudian manfaat dan kriteria pemilihan, sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan nilai manfaat dan barokah dan berguna bagi kita untuk masa depan. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dengan bab dan tema yang selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video proses perkuliahan pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.